Kali ini kita akan membahas mengenai gangguan mood atau gangguan suasana hati atau yang dikenal juga sebagai gangguan afektif. Ini adalah salah satu gangguan kesehatan mental yang serius yang ternyata makin sering terjadi akhir-akhir ini. Saya akan membagi penjelasan mengenai hal ini ke dalam 2 video. Di video pertama, saya akan membahas mengenai berbagai gejala gangguan mood atau gangguan afektif serta tipe-tipe gangguan mood. Sedangkan di video kedua, saya akan membahas mengenai siapa saja yang berisiko mengalami gangguan mood, penyebab gangguan mood, serta upaya penanggulangan gangguan mood. Apa itu gangguan mood? Seseorang bisa didiagnosis mengalami gangguan mood ketika dia merasakan kesedihan atau kegembiraan yang terlalu intens, disertai dengan gejala khas tertentu lainnya, dan mengganggu kemampuannya untuk berfungsi secara fisik, sosial, atau di tempat kerja. Depresi dan mania mewakili 2 contoh ekstrim dari gangguan mood. Apa saja gejala gangguan mood? Berikut ada beberapa gejala depresi pada umumnya. Seseorang merasa sedih, cemas, atau kosong hampir sepanjang waktu atau hampir setiap hari. Kurang energi dan merasa lesu, merasa tidak berdaya atau tidak mampu, merasa tidak berharga atau putus asa, merasa bersalah yang berlebihan, kehilangan nafsu makan atau makan berlebihan, bertambah berat badannya atau mengalami penurunan berat badan yang signifikan, kehilangan minat pada aktivitas yang sebelumnya membawa kesenangan, tidur terlalu banyak atau tidak pernah cukup, pikirannya berulang-ulang untuk mati atau bunuh diri, berharap untuk mati, bahkan merencanakan kematian. Masalah dalam menjalin dan mempertahankan hubungan, ada kesulitan konsentrasi atau fokus, serta mengambil keputusan. Ada keluhan fisik, misalnya sakit kepala, sakit perut, atau kelelahan, yang sering muncul tetapi tidak membaik walaupun dengan pengobatan. Ada ancaman untuk melarikan diri atau kabur dari rumah, sangat sensitif terhadap kegagalan atau penolakan. Sedangkan ini adalah beberapa gejala bipolar pada umumnya. Merasa sangat berenergi atau sangat bergembira, bicara atau bergerak dengan cepat, gelisah, agresif, mudah tersinggung atau lekas marah, perilaku mengambil resiko seperti menghabiskan terlalu banyak uang atau mengemudi dengan sembrono, peningkatan aktivitas yang tidak biasa atau mencoba melakukan terlalu banyak hal sekaligus, pikiran berkejaran, insomnia atau sulit tidur, serta merasa gelisah tanpa alasan yang jelas. Ada beberapa tipe gangguan mood. Yang pertama, gangguan depresif mayor atau depresi klinis. Depresi adalah gangguan mental yang umum. Kesedihan atau rasa duka adalah respon khas terhadap peristiwa atau krisis kehidupan yang traumatis, seperti ketika terjadi kematian pasangan, kehilangan pekerjaan, atau mengalami penyakit berat. Namun, ketika individu terus-menerus merasa sedih dan berputus asa, kurang tertarik pada aktivitas yang biasa diminatinya, serta mengalami beragam gejala lainnya, bahkan ketika peristiwa stres telah berakhir atau tidak ada penyebab yang jelas, maka dia akan diklasifikasi mengalami depresi mayor. Agar seseorang dapat didiagnosis dengan depresi ini, gejalanya harus berlangsung setidaknya selama 2 minggu. Berikutnya ada gangguan depresi postpartum atau peripartum. Jenis depresi ini terjadi selama kehamilan atau setelah melahirkan. Terjadi juga gangguan depresi persisten atau distimia. Ini adalah bentuk depresi kronis yang dapat berlangsung setidaknya 2 tahun. Gejala kadang-kadang dapat berkurang dalam tingkat keparahan selama waktu tersebut. Ada juga depresi dengan gejala psikotik. Orang yang mengalami gangguan ini mengalami juga halusinasi dan delusi. Yang dimaksud halusinasi misalnya melihat atau mendengar hal-hal yang tidak dilihat atau tidak didengar orang lain. Sedangkan yang termasuk delusi misalnya memiliki keyakinan yang tetap tetapi salah. Episode mungkin menjengkelkan atau mengganggu dan sering memiliki tema. Ada juga depresi musiman alias seasonal affective disorder. Gejala depresi seperti ini
muncul selama musim tertentu dalam setahun, khususnya dialami oleh mereka yang tinggal di negara dengan 4 musim. Biasanya dimulai pada akhir musim gugur atau awal musim dingin dan berlangsung hingga musim semi atau musim panas. Lebih jarang, episode SAD juga dapat dimulai selama akhir musim semi atau musim panas. Gejala gangguan afektif musim dingin mungkin mirip dengan gejala depresi berat. Gejala cenderung menghilang atau berkurang selama musim semi dan musim panas. Selain itu, ada juga depresi yang berhubungan dengan kondisi medis, pengobatan, atau penyalahgunaan zat. Ada banyak kondisi medis yang dapat memicu episode mood, termasuk gangguan neurologis, gangguan metabolisme, penyakit gastrointestinal, penyakit endokrin, penyakit kardiovaskular, penyakit paru, kanker, dan penyakit autoimun. Sedangkan substance-induced depression adalah gejala depresi yang berkembang selama atau segera setelah penggunaan atau penghentian zat, alkoholisme, atau setelah terpapar racun. Berikutnya ada gejala bipolar. Gangguan bipolar didefinisikan oleh perubahan suasana hati dari periode depresi ke mania. Ketika seseorang mengalami suasana hati yang rendah, gejalanya mungkin mirip dengan depresi klinis. Episode depresi bergantian dengan episode manik atau mania. Selama episode manik, seseorang mungkin merasa gembira atau juga dapat merasa mudah tersinggung atau memiliki tingkat aktivitas yang meningkat. Ada 4 tipe dasar gangguan bipolar. Bipolar tipe 1 adalah bentuk yang paling parah. Episode manik berlangsung setidaknya 7 hari atau mungkin cukup parah untuk memerlukan rawat inap. Episode depresi juga akan terjadi, seringkali berlangsung setidaknya selama 2 minggu. Terkadang gejala manik dan depresi muncul secara bersamaan. Gangguan bipolar tipe 2 menyebabkan siklus depresi mirip dengan bipolar 1. Seseorang dengan penyakit ini juga mengalami hipomania, yang merupakan bentuk mania yang tidak terlalu parah. Periode hipomania tidak intens atau tidak mengganggu seperti episode manik. Seseorang dengan gangguan bipolar 2 biasanya mampu menangani tanggung jawab sehari-hari dan tidak memerlukan rawat inap. Berikutnya, gangguan siklotimia. Jenis gangguan bipolar ini terkadang didefinisikan sebagai bentuk gangguan bipolar yang lebih ringan. Orang dengan siklotimia mengalami perubahan suasana hati yang tidak teratur secara terus-menerus, dari emosi ringan hingga sedang, hingga rendah, ringan hingga sedang untuk waktu yang lama. Selain itu, perubahan mood bisa terjadi dengan cepat dan kapan saja. Hanya ada periode singkat dari suasana hati yang normal. Untuk orang dewasa, didiagnosis dengan siklotimia, gejala harus dialami setidaknya 2 tahun. Untuk anak-anak dan remaja, gejalanya harus bertahan setidaknya selama 1 tahun. Gangguan disforik pramenstruasi. Jenis gangguan mood ini terjadi 7 hingga 10 hari sebelum menstruasi dan hilang dalam beberapa hari sejak awal periode menstruasi. Para peneliti percaya gangguan ini disebabkan oleh perubahan hormonal yang berhubungan dengan siklus menstruasi. Gejala mungkin termasuk kemarahan, ketegangan, penurunan minat dalam aktivitas biasa, serta masalah tidur. Berikutnya ada gangguan eksplosif intermittent. Ini adalah gangguan suasana hati yang kurang dikenal, tapi ditandai dengan episode kemarahan yang tidak beralasan. Pada individu dengan gangguan eksplosif intermittent, ledakan perilaku tidak sesuai dengan kadar situasi. Pada anak-anak dan remaja, dikenal juga disruptive mood dysregulator disorder, gangguan iritabilitas kronis, parah dan persisten yang seringkali disertai dengan ledakan amarah yang tidak konsisten dengan usia perkembangan anak. Saya selesai sampai di sini dulu. Kita akan lanjutkan di minggu mendatang mengenai upaya pencegahan dan penanggulangan gangguan mood. Ingat baik-baik, kesehatan mental Anda sangat berharga. Jagalah, pertahankanlah dengan sekuat tenaga.